swab lagi karena kalau istana juga mesti swab, ke Gedung Putih mesti swab, terus kemudian hari Kamis meskipun kita bangun pagi sekali gitu kan karena masih jet lag, harus muka kenceng, muka senyum untuk memberikan suatu kepercayaan. Jadi waktu saya sama Presiden Trump juga saya utarakan sama beliau, Mr. President, let me introduce the extraordinary and the plenipotentiary, my wife Bianca Lutfi. Presiden Trump sempat lihat gitu kan ya, dan melihat istri saya gitu kan ya, I respect you then, but I respect you more karena habis melihat istri saya ini. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah dinamika yang pertama yang kita jalankan. Jadi saya dikasih nama oleh State Department adalah Ambassador Beneran. Saya lagi cari apa ya bahasa Indonesianya ya. Kalau masa ambasador lari-lari kan nggak enak gitu ya, duta besar lari-lari kan nggak enak dengannya gitu. Tetapi pada dasarnya kita semua sedang berlari. Jadi kenapa berlarinya? Kita ini di Indonesia ini mendapatkan kabar yang sebenarnya sangat sulit karena angka COVID-19 di Indonesia ini masih terus naik dengan testing yang sebenarnya angkanya rendah, tetapi positivity rate-nya sangat tinggi, menyebabkan kita mesti mencari alternatif untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah COVID-19. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini menjadikan sesuatu threshold tersendiri kepada bangsa kita. Bisa dibayangkan 20 tahun terakhir ini, baru sekarang ini kita menghadapi 2 kuartal yang diprediksi Indonesia akan kontraksi pertumbuhan, kontraksi ekonominya. Artinya pada kuartal kedua kita minus 5,3%, dan prediksinya kuartal ketiga ini kita akan minus hampir 3%. Dan karena 2 kuartal kita terjadi kontraksi, maka itu disebut dengan technical recession. Dan ini adalah kali pertama Indonesia sejak tahun 1998 ketika terjadi krisis finansial Asia. Nah, ini semua menyebabkan implikasi yang luar biasa. Terjadinya pengangguran, terjadinya perlambatan ekonomi, tidak adanya penyerapan tenaga kerja, kemudian membuat Indonesia mesti bangun daripada yang tidur yang kita telah jalani selama ini. Tidur bangun dari mana? Adalah bagaimana kita mesti melihat yang paling pertama kali, yang mungkin saya rasa dialami juga oleh ibu-ibu ngurusin anaknya kan, yang tiba-tiba dulu biasanya jam 7 pagi sudah pergi sekolah, sekarang mesti sekolah dari rumah gitu kan ya, ngurus tiba-tiba ibunya bukan hanya ngurus makannya, ngurus hidupnya, tetapi juga mesti mengurus bagaimana berhitung matematika yang sudah lupa 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Itu adalah kali pertama yang kita mesti kerjakan, bahwa belajar mengajar Indonesia ini mesti bisa disiapkan dengan satu platform digital. Yang kedua, di situ kita melihat bahwa betapa lemahnya kita di dalam permasalahan daripada healthcare atau kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan ini adalah suatu krisis yang sebenarnya kita tidak pernah lihat sepanjang masa dalam kehidupan kita di era modern ini. Terjadinya krisis finansial. Krisis finansial ini bukan hanya secara finance, tetapi juga supply chain dan demand side daripada perekonomian. Kesehatan ini juga memerlukan hal sesuatu yang terobosan yang luar biasa, dan sekarang kalau kita melihat Indonesia seperti mana juga Amerika Serikat lagi bertumpu kepada vaksin yang mudah-mudahan bisa datang lebih cepat, lebih baik. Nah, ini adalah semua permasalahan yang kita hadapi. Bapak dan Ibu, kalau ditanya apakah kita bisa melewati masalah ini, sebenarnya kita ini mempunyai beberapa permasalahan di masa yang lalu. Yang terakhir itu adalah ketika kita mengalami krisis moneter tahun 1998. Kalau Bapak dan Ibu ingat, atau mungkin sebagian yang masih muda-muda, ketua Permias, anggota Permias mungkin tidak ingat bahwa pada tahun 98 itu pendapatan per kapita Indonesia adalah $463. Di tahun sebelumnya pendapatan per kapita kita di tahun 97 itu $1.000. Jadi turun
bisa 5 jam, bisa 6 jam. Kalau lagi hujan, itu jawabannya insya Allah sampai atau mungkin baru besok pagi. Nah, ini menjadi permasalahan. Bisa dibayangkan kalau orang membutuhkan darah di Wantampone sana, mesti dibawa dari Makassar, darahnya tidak sampai, apa yang terjadi? Maka itu terjadi fatalitas yang luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu, kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat ini akan menjadi dalam di masa yang akan datang. Tetapi seperti Ibu Nara tadi bilang, bahwa sebenarnya tidak terbatas hanya di kegiatan ekonomi, tetapi sebenarnya banyak yang kita mesti selesaikan di masa yang akan datang. Contoh adalah ketika saya di briefing oleh fungsi politik dan atase pertahanan saya, ada satu kata-kata yang masih mengiang di kuping saya sampai sekarang, yaitu dikatakan oleh Abhan saya, ini marsikal pertama Mas Ade ini, katanya adalah bahwa kemungkinan untuk perang itu pada saat ini ada dan tinggi, gitu kan? Kenapa? Karena hegemoni atau pertarungan dua adidaya di puncak dunia ini memang menyebabkan krisis atau defisit daripada kepercayaan. Defisit dari kepercayaan ini kadang-kadang menyebabkan kesalahpahaman, dan kesalahpahaman ini kalau tidak dibereskan bisa berakhir dengan konflik. Dan Bapak dan Ibu, kalau sampai terjadi konflik di kawasan, yaitu di Laut Cina Selatan atau Laut Timur Cina, ini akan menyebabkan yang dikatakan oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong dalam tulisannya, mengatakan bahwa habislah atau lepaslah abad Asia yang sebenarnya adalah abad di mana peradaban Asia ini akan menjadi maju, rakyatnya akan menjadi sejahtera, dan disinilah sebenarnya puncak daripada bangsa Indonesia ini bisa kita raih. Jadi Bapak dan Ibu, karena perlunya mengikis daripada krisis kepercayaan tersebut, Indonesia sebagai pimpinan atau sebagai yang terbesar di ASEAN mempunyai tugas-tugas utama untuk memastikan bahwa terjadi dialog, terjadi fakta berhadapan dengan fakta, dan itu terjadi ketidaksalahpahaman dan berakhir dengan perang. Setelah itu terjadi 16 kali transfer of power antara satu adidaya dengan adidaya lain. Dari 16 itu hanya 4 yang tidak berakhir dengan perang, yaitu ketika Spanyol mengambil alih dari Portugal. Yang kedua, ketika Amerika Serikat mengambil alih dari Inggris. Yang ketiga adalah ketika Rusia jatuh di akhir tahun 80-an, awal 90-an. Dan yang keempat adalah ketika Jerman menjadi pemimpin atau secara de facto salah satu negara paling kuat di Uni Eropa. Sisanya Bapak dan Ibu akan berakhir dengan perang. Jadi tugas saya ini menjadi ambasador lari-lari, gitu kan, yang ambasador interam itu, untuk memastikan bahwa kita ini bukan hanya mendapatkan jalan keluar untuk keluar dari middle income trap karena kita memerlukan investasi di infrastruktur dan teknologi, tetapi memastikan bahwa di kawasan itu terjadi pengertian yang dalam, tidak terjadi konflik dan tidak terjadi perang. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah tugas kita. Tapi saya ingin mengutarakan bahwa tugas ini bukan hanya tugas Muhammad Lutfi yang tidak berkuasa penuh dan luar biasa karena yang berkuasa penuh istri saya. Bukan hanya tugasnya Duta Besar Dian Priyansa Jenny, bukan hanya tugas Komjen, tapi tugas kita semua. Karena kenapa? Saya ingin mengapil kepada Bapak dan Ibu, gitu kan ya, untuk memastikan di daerah Bapak dan Ibu, wakil-wakil rakyat Amerika, terutama yang tugas di Kongres dan Senat Amerika, mengerti daripada pentingnya Indonesia menjadi mitra, bukan hanya mitra ekonomi terhadap Amerika Serikat, tetapi menjadi mitra daripada Indonesia yang mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang sama. Apa itu nilai-nilai dan norma yang sama antara Indonesia dan Amerika Serikat? Kita adalah negara demokrasi, kita adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, kita memberikan
kebebasan untuk bersuara, berbicara, dan juga untuk memilih. Dan ini adalah norma-norma value-value yang penting diutarakan kepada Senat dan Kongres di mana saja diaspora Indonesia berada, karena dengan begitu mereka tahu bahwa Indonesia berdiri tinggi dan siap menjadi mitra yang mempunyai dasar-dasar dan cara